Shalom saudaraku. Saudara, kita menjadi orang Kristen. Kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Kita sedang memutuskan untuk mendapatkan penebusan atas dosa-dosa kita dan keselamatan yang kekal. Oleh karena itu saudaraku, hidup kita haruslah berpedoman kepada apa yang difirmankan Tuhan, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Bapa kita yang di surga. Jangan kita terlalu banyak melakukan kesia-siaan di dalam kehidupan ini, saudara. Kalau hal-hal yang terkait kepentingan di dunia ini, kita mau memberikan waktu kita sepenuhnya, mau memberikan hati kita sepenuhnya, mau memberikan waktu kita sepenuhnya untuk mencapai itu. Kalau saudara sekolah, kuliah, saudara ingin mencapai prestasi hasil yang terbaik, menjadi lulusan yang terbaik, sekolah setinggi-tingginya. Kalau saudara bekerja, saudara ingin mendapatkan jabatan yang baik, jabatan yang tinggi, penghasilan yang tinggi. Tetapi untuk urusan iman, bagaimana saudaraku? Di dalam 1 Samuel 12 ayat 21, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Dikatakan di situ dewa kesia-siaan, atau dalam terjemahan lain dikatakan sesuatu yang sia-sia. Ya, sesuatu yang sia-sia. Apa saja kesia-siaan itu? Banyak sekali saudara, ya. Segala sesuatu yang engkau lakukan, ya, di luar daripada apa yang Tuhan harapkan daripada engkau melalui firman-Nya, itu adalah kesia-siaan, saudara. Jangan dipandang remeh, saudara. Jangan kita merasa kita mempunyai pikiran, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai pengetahuan, lalu kita dapat suka-suka hati melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Sebaik apapun yang kau lakukan, jikalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itulah kesia-siaan, saudara. Untuk kali ini saya ingin mengingatkan kita kesia-siaan berdasarkan ucapan, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 26, di sana firman Tuhan berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mengekang lidah artinya engkau mengontrol apa-apa yang engkau ucapkan, saudaraku. Tidak asal nyap-nyap, tidak asal berkata-kata. Kata-katamu itu harus membawa kebaikan. Bukannya kata-katamu itu menimbulkan sakit hati orang. Bukannya kata-katamu itu membuat kecewa orang. Bukannya kata-katamu itu membuat lemah semangat orang. Saudara bisa bayangkan, hanya kata-kata saja ini sudah menunjukkan betapa seriusnya Tuhan terhadap kehidupan setiap orang. Jadi kalau keinginan saudara mengikuti Yesus adalah agar supaya diselamatkan, ya, hidupmu diselamatkan, tinggal dalam kerajaan sorga yang kekal, maka ini sekarang sudah diingatkan. Perhatikan, jangan ada kesia-siaan yang kau lakukan di dalam kehidupan. Mulai dari perkataan saja, saudaraku, sudah diingatkan. Belum lagi yang lain-lain. Ucapan kita saja sudah diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hari-hari ini kita mungkin sering, kalau saudara rajin nonton video-video di YouTube ya saudara, banyak itu mengaku diri beribadah, tetapi mulutnya itu menghina, mencaci maki, ya, luar biasa saudaraku. Tetapi orang itu menganggap dirinya beribadah. Ya, bagi mereka mencaci maki, menghina itu adalah ibadah. Karena orang-orang itu tidak mengenal kebenaran.
Yang mengajarkan kebenaran hanyalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita melalui firman-firman-Nya mengenai kebenaran itu. Sehingga kita dapat menemukan satu ayat ini yang kita baca sekarang, yang kita bahas sekarang. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini kebenaran, saudaraku. Orang yang tidak tinggal di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, mereka tidak tahu hal-hal seperti ini, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita ada di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, mengenal akan firman-firmannya Yesus, sehingga kita dapat membaca firman seperti ini. Kita dapat tahu bahwa ternyata Allah tidak menghendaki kita itu hidupnya sia-sia, melakukan kesia-siaan, bahkan mengucapkan sesuatu yang sia-sia pun itu tidak berkenan bagi Allah. Kita bersyukur kita berada di dalam jalan yang benar, sama seperti yang Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa yang di sorga jikalau tidak melalui aku." Bersyukur, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui rasul-rasulnya, murid-muridnya, kita mengenal kebenaran yang dikehendaki oleh Bapa kita yang di sorga. Orang-orang yang menolak Yesus tidak mengenal kalimat-kalimat seperti ini, saudara. Puji Tuhan kita mengenalnya, sehingga kita bisa mewaspadai diri kita. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Ini masih ucapan, saudara. Belum hal-hal yang lain. Perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita. Segala sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan, itu akan menjadi malapetaka dan kecelakaan bagi kehidupan kita di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Yunus 2 ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Dia di sini adalah Bapa kita yang di surga. Ya, mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, artinya segala sesuatu yang sia-sia, merekalah yang meninggalkan Bapa yang di surga yang mengasihi mereka dengan setia. Bayangkan, saudaraku. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Jangan merasa karena tidak ada dampak yang buruk bagi diri kita, lalu kita dengan seenaknya berkata-kata, kita seenaknya bertindak, kita seenaknya memperlakukan orang lain. Hidup kita dipantau oleh Bapa kita yang di sorga. Dinilai, saudaraku, semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Jadi jangan kita sembarang menggunakan lidah kita untuk mengatakan sesuatu. Ucapkanlah sesuatu yang membangun, yang mendatangkan semangat bagi orang lain, bukan yang menipu, bukan yang mendatangkan kesedihan, bukan yang mendatangkan kesia-siaan, bukan yang mendatangkan kekecewaan, bukan yang mendatangkan sakit hati, bukan yang mendatangkan patah semangat bagi orang lain, saudara. Ini masih mengenai ucapan, ya. Belum lagi yang lain-lain, saudara. Tetapi firman Tuhan menegaskan, dimulai daripada ucapan, maka seluruh hidupmu dapat benar pada akhirnya. Maka ini penting sekali bagi kita untuk memperhatikan itu. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saya tegaskan lagi, saya tekankan sekali lagi, jangan kita mengucapkan hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang menyakiti hati orang lain, hal-hal yang mengecewakan orang lain, hal-hal yang mendatangkan kesia-siaan. Jangan menipu dengan perkataan-perkataan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, katakan ya jika itu benar, dan tidak jika itu tidak. Selebihnya datangnya dari si jahat. Kita yang mengenal kebenaran,
diajarkan hal seperti ini. Karena yang beginilah yang berkenan bagi Bapa kita yang di sorga. Jangan kita pernah mengabaikan apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Karena kalau kita mengabaikan sesuatu yang kita sudah dengar daripada firman Tuhan, itu pun adalah perbuatan yang sia-sia. Demikian saudara untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan kita jumpa kembali pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.